Takut. Tapi jenengan nggak takut, Mbak? Enggak, saya sudah terbiasa. Udah terbiasa. Iya. Digangguin seperti ini sudah terbiasa. Iya, sudah. Masya Allah. Apa ini? Ini kutu hijau yang dimaksud saya. Astagfirullahaladzim. Ini masih pedesaan apa Hendrik? Memang masih perdesaan, Mas Budi. Soalnya posisi gubuknya katanya dekat dengan warga. Oh, Sebentar. ini ada rumah ini, rumah warga itu. Iya, ini rumah paling pojok. Katanya sebelum rumah paling pojok ini nanti ada jalan. Gitu. Nah, Ada yang lewat Hendrik. iya, kita kasih lewat dulu. Iya. Kalau nggak salah jalan ke arah sini. Jalan ke arah sini nih. Iya. Katanya ambil kanan sih, kata warga setempat. Ambil kanan ya, Dan juga kata Pak RT. Monggo, Kang. Monggo Pak. Yeay. Nah, kita Ini benar Hendrik arahnya? benar. Soalnya gubuknya katanya di arah sebelah sini. Semoga kita nggak salah ya Hendrik. Lah itu ada lampu-lampu menyala tuh. Lilin apa ya? Belum kelihatan Hendrik. Belum kelihatan. Nah, tuh kelihatan gitu. Nggak kelihatan situ. Kelihatan sedikit ya. Iya sedikit banget itu. Iya, itu Percaya. ada Api itu Hendrik. saya lilin. Oh lilin ya. Kita parkir di sini aja. Nah, tuh ada gubuknya tuh, Mas Budi. Oh iya. Coba aja kita deketin Hendrik. Iya, Kita coba sana. kita dekatin. Ya. Sini. Saya megang kamera. Baik. Coba kita temuin Hendrik. Siapa tahu orangnya ada. Iya. Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Hendrik dan juga Mas Budi di channel Purwa Misteri. Pada malam hari ini kita mendapatkan laporan dari warga setempat Betul. bahwasanya ada yang bertempat tinggal di suatu gubuk dan dia itu masih gadis dan kalau nggak salah namanya itu Mbak Devi ya? Mbak Devi. Kemudian dari Pak RT setempat sudah mengarahkan ke arah sini dan meminta tolong kepada kita supaya Mbak Devi ini jangan tinggal di gubuk seperti ini. Iya, nanti coba kita untuk nasihati dia Hendrik. Benar sekali. Nah, itu tempat para warga setempat. Kemudian di sana juga ada, ya saudara. Nah, ini nggak jauh alhamdulillah dari tempat warga. Dan warga pun selalu mengondisikan supaya tidak ada orang jahat yang mendekati Mbak Devi. Ya sudah, kita mendekat. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ada orangnya, Mas Budi. Ada ya Hendrik. Permisi, Mbak. Ya, maaf ini siapa ya? Alhamdulillah. Mohon maaf ya, Mbak, yang ganggu ya, Mbak. Iya. Saya Mas Hendrik, sama ini Mas Saya Budi. Mbak. Kami datang ke sini diundang sama Pak RT untuk RT. menemui jenengan, Mbak. Betul. Mm-mm. Ini kita boleh bincang-bincang di dalam, Mbak? Boleh. Iya, Izin ya. aja. Permisi ya, Mbak ya. Silakan masuk, Mas. Iya. Ini ditaruh atas aja dulu kali ya. Nah. Oke. Maaf ya, Mas, berantakan. Nggak apa-apa, Mbak. Mbak. Malah rapi ini kelihatannya, Mbak. Menurut saya. Alhamdulillah. Permisi ya, Mbak ya. Mau Ya. Mbaknya duduk, Mbak. Ya, Ini kalau boleh tahu, Mbaknya di sini udah berapa lama, Mbak? udah 1 tahun lebih. 1 tahun lama lebih. ya, Ya Allah, sudah lama juga ya. Allah Akbar. Benar kan nih dengan Mbak Devi ya? Benar. Iya, jadi kan sesuai apa yang tadi saya katakan, Mbak. Jadi dari RT setempat itu kan meminta tolong kepada kita. Katanya jenengan itu kan tinggal sendirian di gubuk tua ini. Kalau boleh tahu Mbaknya ini kenapa lebih memilih tinggal di sini, Mbak? Kan awalnya saya tinggal sama nenek saya, tapi saya meninggal sama nenek saya, dan akhirnya saya memilih untuk tinggal di sini sendirian. Oh, takut merepotkan orang lain begitu Iya. ya, Mbak ya? Mandiri dia. Hendrik. Mandiri, ya Allah. Ya ini saya kan diizinkan sama Pak RT untuk mengajak Mbaknya Iya. kalau bisa nyari tempat yang lebih layak. Memangnya Mbak ini nggak menginginkan hal tersebut? Enggak, saya udah nyaman di sini. Oh, udah nyaman. Itu ditinggal nenek sudah berapa tahun?
Udah 1 tahun. 1 tahun. Berarti mbaknya setelah nenek meninggal baru mengingai gubuk tua ini. Iya. Masya Allah. Kalau boleh tahu mbaknya ini sekolah atau enggak? Enggak, udah lulus. Oh, udah lulus Iya, mbaknya. Masya Allah, dengan keadaan seperti ini mbaknya masih tetap jerih payah untuk membiayai diri mbaknya sendiri ya. Iya, Untuk kebutuhan sekolah. Subhanallah. Berarti sekarang sudah lulus ya. sudah. Jadi begini mbak. Nah ini kan mohon maaf ya mbak ya, saya bertanya sama mbaknya. Iya. Kalau untuk mencari nafkah itu mbaknya bagaimana kalau boleh tahu? Biasanya saya bersih-bersih di rumah tetangga, kalau nggak cuci baju, setrika gitu. Oh, jadi Membantu gitu. membantu ya. Kemudian juga suka membantu para petani juga ya mbak Iya. ya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah warga setempat sini sangat mendukung mbaknya. Cuma kan dari warga setempat terutama Pak RT itu kan nggak tega mbak. Iya. Melihat kondisi mbak seperti ini, kemudian katanya juga banyak sekali gangguan-gangguan mistis seperti adanya makhluk halus kayak pocong, kuntilanak. Itu benar ya mbak ya? Iya, benar. Biasanya gangguannya itu di mana aja mbak? Di sana biasanya kayak, Di luar gubuk ini, Dik. Oh, di luar gubuk ini. iya, Berarti kayak suara-suara ya mbak ya? iya, suara-suara. Tapi kata warga juga ini katanya di sini pernah diwujudkan sosok makhluk berwarna hijau. Benar atau tidak itu mbak? Iya, benar. Suka mengganggu jenengan juga? Suka. Ya Allah. Sih. Maka dari itu beruntung sekali Mas Budi ya. Ini dari Pak RT juga sudah menghubungi kita dan alhamdulillah kita sudah sampai di sini. Iya. Oke Mbak, saya memahami apa yang dari Mbak katakan, akan tetapi kita akan berusaha untuk mencari terlebih dahulu makhluk-makhluk yang suka mengganggu mbaknya. Masya Allah, saya sungguh luar biasa lah melihat mbaknya ini. Salut sama mbaknya lah seperti itu. karena berani tinggal di sini sendirian. Coba Mbak, boleh kasih tahu Mbak gangguannya itu dari arah mana saja? Mbaknya itu pernah melihat di mana, Mbak? Ya monggo Mbak. Aduh, Mas, saya lupa mau ngasih minum ke Udah, Mbak, Masnya. nggak usah repot-repot. Nggak Mbak. usah repot-repot, Nggak usah repot-repot, nggak apa-apa ya. Iya, ini kita lebih baik mencari makhluknya saja Mbak. Benar sekali. Jadi di arah mana Mbak? Monggo Mbak. Ditunjukkan Kasih saja, Mbak, kepada kami, tunjuk Mbak. Mbak. Biar kita mengetahuinya dan kita insya Allah akan Itu, membantu Mas. mbaknya. Mana? Itu. Astagfirullahaladzim. Ternyata mbaknya tidak Ya takut, Dik. Tapi jenengan nggak takut Mbak? Enggak, saya sudah terbiasa. Udah terbiasa. Iya. Digangguin Ini. seperti ini sudah terbiasa. Iya, sudah. Masya Allah. Jadi keinget sama Mas Tony ya, Mas Putih. Iya, Dik. Benar sekali. Oke Mbak, permisi ya Mbak. Coba saya interaksi terlebih dahulu. Assalamualaikum. Mengapa Anda suka mengganggu Mbak Devi yang bertempat tinggal di gubuk tua ini? Oh, karena dirinya ini seorang diri, jadi Anda senang sekali mengganggu Mbak Devi. Apalagi saat dia tidur, saya terus menjaili dia. Astagfirullahaladzim. Disuruh musik ternyata, Dik. Iya, ternyata makhluk ini suka sekali mengusik Mbak Devi. Namun mohon maaf, kedatangan kami di sini memang ingin membawa Mbak Devi. Tapi sebelum itu, saya ingin menetralisir tempat ini, terutama makhluk Anda ini yang sudah mengganggu Mbak Devi. Astagfirullahaladzim. Dia meludahin, Dik. Iya, Hati-hati. kita kunci dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Anda tidak akan bisa untuk bergerak lagi, dan Anda tidak akan bisa menyembur saya lagi. Namun sebelum itu, Pakai minyak ini, Dik. mana? Namun sebelum itu saya ingin berinteraksi dengan Anda secara jelas, karena suara Anda ini sangat pelan sekali. Baik Mas Budi, siap ya Mas Budi ya? Baik, Dik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sudahlah, kau tidak usah menggangguku. Loh, jika Anda tidak mengganggu Mbak Devi terlebih dahulu, maka saya tidak akan mengganggu Anda.
Asal dirimu tahu, diriku sudah lama bertinggal di sini dan menemani wanita yang ditinggal di gubuk ini. Memangnya kalau boleh tahu, dahulunya tempat ini tempat apa? Dan apakah Anda sebelum ada tempat ini, sebelum ditempati sama Mbak Devi, apakah Anda sudah berada di sini? Memang diriku sudah lama berada di sini. Asal dirimu tahu, di gubuk inilah dahulu tempat sesembahan. Oh, jadi saudara, tempat ini rupanya dahulunya tempat sesembahan. Akan tetapi sekarang kan hanya sekedar gubuk tua. Dan juga Mbak Devi saat ini hanya menginggahi tempat ini untuk istirahat, bukan untuk Justru mengganggu Anda. Diriku sangat suka dia berada di tempat ini. Namun asal Anda ketahui, Mbak Devi ini kan tidak mengganggu Anda. Percuma saja, saya sudah mencabut terlebih dahulu ilmu Anda sebelum Anda saya masukkan ke raga saudara saya. Sebenarnya dirimu itu siapa dan mau apa datang kemari? Kami sebenarnya hanya ingin membantu Mbak Devi untuk menggahi tempat yang lebih layak. Jangan di gubuk luas seperti ini. Dan Jangan kami memaksa dirimu untuk memindai manusia yang tinggal di tempat ini. Tapi kami kasihan dengan dirinya, digangguin oleh diri Anda serta makhluk-makhluk lain. Terutama makhluk yang berwarna hijau, yang saat ini sedang geger di tempat warga. Apakah Anda mengetahui makhluk tersebut? Tentu saja diriku tahu. Baiklah. Diriku sering melihat dia mengganggu wanita itu. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya diriku ingin melawannya, tetapi diriku tak mampu. Oh, jadi Anda juga membela Mbak Devi. Baiklah, mohon maaf sebelumnya, mungkin saya salah paham dengan diri Anda. Jika Anda memang melindungi Mbak Devi, saya mengucapkan terima kasih. Namun saya mohon kepada diri Anda, jika bisa jangan mengganggu Mbak Devi. Tapi diriku sudah terbiasa dekat dengannya. Iya, saya memahami. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak karena Anda sudah melindungi Mbak Devi. Namun kan Mbak Devi sendiri kan merasa terganggu jika Anda itu menjahili Mbak Devi. Asal dirimu tahu, sedangkan wanita itu saja tidak takut melihatku. Benarkah seperti itu? Coba Mbak, kemari Mbak. Apakah yang dikatakan dari pocong ini benar atau tidak Mbak? Katanya Mbaknya itu pernah dilindungi sama pocong merah ini. Ya, benar. Tapi suka mengganggu ataupun menjali Mbaknya ya? Ya. Apakah Mbaknya ini terasa terusik dengan adanya pocong ini atau tidak? Tidak. Tidak rupanya ya. Baiklah, saya mempercayai perkataan Anda wahai pocong. Namun saya mohon kepada diri Anda, lindungilah Mbak Devi, jangan mengganggu. Diriku memang sudah melindunginya. Namun, Tapi diriku tidak bisa untuk melawan makhluk hijau itu. baik, itu nanti urusan kami. Yang terpenting Anda bisa melindungi Mbak Devi dari makhluk berwarna hijau itu. Karena saya curiga makhluk hijau itu adalah buto hijau yang suka sekali menyergap para gadis ataupun wanita. Begini Mbak, apakah Mbaknya ini bersedia jika dari pocong merah ini tidak akan mengusik ataupun mengganggu Mbaknya lagi? Ya, Bersedia ya Mbak? bersedia. Baik, itu yang dikatakan dari Mbak Devi. Anda wujud silahkan saja, akan tetapi jangan sampai menjahili Mbak Devi lagi. Diriku tak akan menjahilinya lagi. Alhamdulillah. Jika seperti kan sudah ada kepastian, jadi saya tidak akan melakukan aneh-aneh kepada diri Anda. Namun mohon maaf, saya akan menandai diri Anda terlebih dahulu, supaya Anda tidak mengganggu bangsa manusia yang lain juga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya minyak burhanullah. Allahu Akbar. Tenang saja, itu hanya tanda supaya Anda tidak mengganggu bangsa manusia yang lain. Kalau boleh tahu, saya mohon kepada diri Anda, di mana keberadaan makhluk berwarna hijau itu berada? Dia seringkali bersemaya di belakangku atau di belakang gubuk ini. Oh, baiklah. Terima kasih atas informasinya. Silakan Anda keluar dari raga saudara saya, dan saya mohon kepada Anda jangan mengganggu yang lain juga. Baik,
Silakan Anda keluar dari raga saudara saya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mas Udi bangun mas. Tapi bagaimana Dik? Jadi pocong merah itu berkata katanya ada makhluk berwarna hijau Makhluk berwarna hijau. yang suka mengganggu Mbak Devi. Astagfirullahaladzim. Namun alhamdulillah rupanya dari pocong itu memilih melindungi Mbak Devi. Coba Mbak kemari Mbak. Dia nggak jahat. Kalau boleh tahu selain pocong tadi itu apakah masih ada makhluk lain yang mengganggu Mbaknya? Ada. Oh, ada. Iya. Seperti apa itu Mbak kalau boleh tahu? Warnanya merah. Loh, merah bukannya yang tadi itu? Bukan mas, warnanya merah tapi berbulu. Berbulu. Sebenarnya itu iblis Dik kalau nggak salah. Iya kayaknya. Boleh kasih tahu di mana Mbak? Iya boleh. Coba Mbak, Mbaknya Mbak depan. Mbak. tunjukkan arahnya Mbak. Biasanya gangguinnya di arah sebelah sini Mbak. Iya. Oh, di kebun warga ini berarti? Oh, Dan juga Mbaknya, astagfirullahaladzim. Itu apa Mbak depan Mbak? Gitu mas. Allahu Akbar. ternyata dia muncul di sana Dik. Apa ini Mbak makhluknya Mbak? Ini benar. Iya benar. Astagfirullahaladzim. Coba kita dekati yuk. Rupanya dari tadi mengawasi kita Dik. Iya. Sini Mbak, kemari Mbak. Allahu Akbar, rupanya makhluk ini yang suka mengganggu Mbak Devi juga. Assalamualaikum. Mengapa Anda juga mengganggu keberadaan Mbak Devi? Dan siapa diri Anda sebenarnya? Namun mohon maaf, kami harus mencari tahunya. Dan juga Mbak Devi ini kasihan karena banyak sekali yang mengganggu dari makhluk-makhluk seperti kalian. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil azim. Dia menyerang kita Dik. Iya. Baik Kita Mas harus Budi. waspada Dik. Alangkah baiknya kita masukin ke raganya jenengan Mas Baik, Budi. Dik. Buat Mbak Devi, mohon di belakang saya, Mbak ya. Iya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Berani sekali kau mendatangi tempat ini manusia. Memangnya kenapa? Memang tujuan kami datang ke sini untuk melindungi Mbak Devi. Diriku merasa terusik olehmu. Loh, mengapa Anda bisa terusik? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Wahai makhluk, tenang terlebih dahulu. Apakah Anda ini yang suka menjahili juga? Atau berbeda? Atau jangan-jangan Anda ini komplotan dari makhluk yang berwarna hijau yang suka mengganggu warga setempat dan juga Mbak Devi? Diriku di sini menjaga makhluk berwarna hijau. Oh, Diriku mau ngasih dirimu karena kedatanganmu akan merusuh semuanya. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Baiklah, jika Anda seperti ini, mau tidak mau saya akan menggunakan minyak Burhanul Haq. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya minyak Burhanul Haq. Allahu Akbar, tunduklah. Jangan mendekat. Mohon maaf, saya harus mendekat. Diam kau. Coba Mbak, kemari Mbak. Jangan terlalu jauh sama saya Mbak. Begini. Apakah Anda tidak kasihan dengan Mbak Devi yang tinggal sendiri di tempat ini? Dan lantas apa tujuan Anda bersama makhluk berwarna hijau itu? Sepertinya kalian ini bukan makhluk asli sini. Kalian ini makhluk dari tempat lain yang sengaja ingin menjahili ataupun menculik Mbak Devi. Benar atau tidak? Asal dirimu tahu, diriku tidaklah menculik manusia itu. Diriku hanya saja tidak suka tempat itu tinggal oleh manusia. Iya, saya mengetahuinya. Memang dahulu itu tempat sesembahan, namun sekarang itu sudah tidak ada. Kemudian, Anda itu berkomplotan dengan makhluk berwarna hijau karena ingin mengusir Mbak Devi, bukan? Memang, diriku sengaja mengganggu manusia itu. Lantas Bila apakah mana manusia itu tertidur. Anda
mengetahui apa tujuan dari makhluk berwarna hijau itu. Diriku tidak tahu. Loh, bukankah Anda itu bekerja sama dengan makhluk berwarna hijau untuk menculik Mbak Devi? Sudah kukatakan. Diriku tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya minyak burhanul haq. Cabutlah ilmu dari makhluk ini. Allahu Akbar. Mengapa dirimu kuat sekali? Saya tidak Siapa kuat. dirimu sebenarnya? Saya hanya manusia biasa. Diriku mencium bau yang sangat sengat. Maksud Anda bau dari minyak ini? Apa itu? Tunjukkan padaku. Ini adalah minyak burhanul haq. Apa dirimu menggunakan itu untuk melemahkanku? Semua itu atas kehendak yang maha kuasa. Kau mau apa? Sekarang saya ingin Anda untuk kedepannya jangan bekerja sama dengan makhluk berwarna hijau itu. Dan jika diperkenankan, di mana keberadaan makhluk berwarna hijau? Atau bisa saya sebut saja buta hijau. Sudah kukatakan. Diriku tidak mengetahuinya. Lantas jika Anda tidak mengetahui keberadaan buta hijau, mengapa Anda berkompromi dengan makhluk itu? Karena diriku tidak yakin kepadamu untuk mengasih tahu kau ada maksud dan tujuan yang ingin menyerangnya. Anda ini mohon maaf, bisa saya katakan pintar sekali. Karena Anda itu diperalat oleh buta hijau itu. Apakah Anda tidak tahu? Anda mewujudkan diri di hadapan kami untuk membuat buta hijau itu kabur. Dan asal Anda ketahui, sudah menyerang warga setempat juga loh. Memang itu sudah tugasku untuk mengganggu para manusia-manusia yang berani mendatangi tempat ini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi, jangan sampai ini buta hijau menculik Mbak Devi. Mbak Devi, Ya. begini, kalau menurut Mbak Devi, alangkah baiknya makhluk seperti ini dileburkan saja atau tidak? Iya, Dileburkan saja, iya, bukan saja. karena sudah mengganggu Mbak Devi juga ya. Iya, Itu dengar perkataan dari Mbak Devi. Lebih baik Anda dileburkan saja daripada Anda juga mengganggu warga desa juga. Asal kau tahu bila mana kau macam-macam kepadaku atau melemahkanku, diriku yakin makhluk hijau itu tidak akan terima. Tidak apa-apa, justru itu tujuan kami, untuk memancing buta hijau itu. Jadi Anda tidak ingin bertobat? Tidak akan pernah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Rupanya Anda ini juga dibantu oleh buta hijau itu. Sepertinya dia masih sekitaran sini. Tentunya dia sudah berada di tempat ini. Kau Pantas tidak akan saja. pernah untuk melihatnya. Pantas saja Anda bisa mengeluarkan ilmu Anda, padahal sudah saya kunci diri Anda. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya minyak burhanul haq. Allahu Akbar, leburlah engkau. Astagfirullahaladzim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah. Gimana Mas Budi, nggak apa-apa? Baik, bagaimana dengan Pak Hendrik? Mau tidak mau saya leburkan karena dia itu sudah mencoba mengganggu Mbak Devi dan ingin menculiknya. Tapi sempat melawan kamu gak? Sempat, makanya saya leburkan. Ya lebih baik seperti itu Hendrik. Timbang meresahkan gitu. Oh, iya, benar Kasihan sekali. Mbak Devi gitu. Iya. Gimana Mbak? Gimana Mbak? monggo Mas ke gobok dulu minum. Oh iya iya. Oh iya Mbak. Masya Allah, iya iya. Kita minum dulu ya. Mbak. Moga Mbak. Monggo Mbak, depan Mbak.
Mohon maaf ya Mbak ya, ngerepotin malam-malam malah Ya, jadi mengganggu istirahatnya jenengan Mbak. Cuma kan kita di sini kan ingin mencari solusi supaya Mbaknya nggak diganggu lagi sama makhluk seperti mereka ya Mbak. Benar sekali, Mbak. Monggo Mbak. Astagfirullahaladzim, Mbak, sebentar. Jangan mendekat. Allah Akbar, ya Allah ya Rabbi. Allah Akbar. Makhluk apa ini, Dik? Ini buto hijau yang dimaksud saya. Astagfirullahaladzim. Wahai makhluk, Assalamualaikum. Mengapa Anda mengganggu Mbaknya? Dan mengapa Anda berada di dalam sini? Astagfirullahaladzim. Dik. Menghilang dia. Astagfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahu Akbar. Insya Allah ini tidak akan diganggu. Begini Mbak, ini hubungin jenengan tadi digangguin Mbak, tapi alhamdulillah sudah saya netralisir. Mbak di belakang jenengan Mbak. Astagfirullahaladzim. Mas Budi. Allahu Akbar. Ya Allah. Aduh, banyak semua kok, Dik. Hah? Ya, sadarkan diri, Dik. Allahu Akbar. Kamu sok. Iya, diangkat dulu, diangkat. Tapi ada pocong ini. Ada pocong merah yang melindunginya ini. Ya Allah. Beruntung saja pocong ini melindungi Mbak Devi. Oke, ditidurin dulu di situ. Istighfar, Mbak. Istighfar, Mbak. Hei, bahai, butuh hijau. Ingat, masih ada yang melindungi Mbak Devi, yaitu pocong merah. Asal Anda ketahui, Anda tidak akan bisa mencoba untuk menculik Mbak Devi. Namun saya tidak tahu apa tujuan Anda. Baiklah. Terima kasih pocong merah karena Anda sudah melindungi Mbak Devi. Baiklah. Akan saya bantu diri Anda, wahai pocong merah. Saya akan mencoba untuk meleburkan makhluk ini saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Ya minyak burhanul haq. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, menghilang dia, Dik. Iya loh, mau saya leburkan dia malah kabur. Loh, ini pocongnya mana ini? Pocongnya juga nggak ada ini. Menghilang juga, Dik. Iya. Ini banyak apa, Dik? Hah? Belum sadar ini kok. Oke. Sepertinya pocong itu sedang mengejar buto hijau itu. Namun ini kita netralisir dulu, Mas Budi. Ya, Dik. Kita Gimana, sadarkan Dik? dulu. Mungkin shock karena posisinya tiba-tiba ada makhluk yang ingin membawanya. Ya, Dik. Astagfirullah. Oke. Nah. Ya, Dik. Oke, sini. Coba saya telepon Ki Abu terlebih dahulu ini. Karena posisi genting saya harus membawa tim pantau supaya membawa Mbak Devi ini. Mbak, bangun, Mbak. Istighfar. Saya menelpon Ki Abu terlebih dahulu. Coba sadar, Dik. itu kasih air minum, kayaknya itu ada isinya itu, Mas Budi. Oh iya, Dik. Halo, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Ki. Coba saya akan buat. Posisi di mana saat ini Ki? Saya di mana sebenarnya dari teman sama ya? Oh, di depannya Pak RT ya. Betul betul. Coba Ki, secepatnya Ki ke sini Ki. Oke, siap. Oke. Sabar ya. Kita harus mengantar Mbak Devi terlebih dahulu ini karena kondisi sudah Oke. genting. Oke, siap. Sabar ya, saya tinggal. Oke, Gimana, Dik, ya, Bu? sudah alhamdulillah. Pegang dulu. Oke. Mbak Devi, mohon tenang ya. Mohon istirahat dulu. Nanti kita akan mencoba untuk mencari buto hijau itu. Namun sepertinya buto hijau itu belum lama Mas Budi berada di sini Iya, Dik. Kemungkinan seperti itu. dan ingin menculik Mbak Devi ini. Iya, jadi maksudnya itu udah nggak baik itu, Dik, kalau hijau itu, Dik. Nah, maka dari itu kita akan mencari solusi sambil menunggu Ki Abu. Iya. Makanya tadi saya mencoba untuk menarik
Mbak Devi masuk ke dalam, karena saya curiga nanti makhluk itu akan menculik. Soalnya kalau di dalam sini insya Allah sudah tidak Sudah akan, aman ya. iya sudah tidak akan diganggu sama makhluk hijau itu. Betul sekali. Kita sambil nunggu Ki Abu. Ya, Dik. Kita Kita coba lagi dalam perjalanan Ki Abu ya. sedang dalam perjalanan ini. Sebentar saya akan menetralisir bagian depan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sudah, Dik. Alhamdulillah sudah. Tinggal menunggu Ki Abu. Saya suruh cepat-cepat datang ke sini sih. Saya juga khawatir sama banyak kalau lama-lama tinggal di sini, Dik. Tadi kaget ya Mbak ya. Shock tiba-tiba ingin diculik sama makhluk itu. Tapi sebenarnya Mbaknya itu baru kali-kali ini saja ya melihat makhluk itu. Iya, benar. Oh, benar saja. Rupanya dari Mbaknya ini juga baru melihatnya beberapa hari ini, saudara. Ki. Ki, sini Ki. Ki Abu, sini Ki. Ini sangat gede sekali Ki. Jadi ini posisi Mbaknya tadi mau diculik sama Buto Ijo. Iya, foto hijau tadi. Tapi masih oke kan? Masih oke. Sudah kami amankan Ki. Lagi. Gimana? Bentar, itu Mas Budi, mikrofon Oh, iya. kasih ke Ki Abu biar suaranya lebih jelas. Ki Abu pakai baju. Ayo Tapi- kita ke sini. Anak ini masih oke kan Mas? Alhamdulillah masih oke. Masih Mbak, aman. Dek. Alhamdulillah. Dek. Ini Ki Abu, Dek. Ki Abu ya. Eh, Kamu gak apa-apa? nggak apa-apa, alhamdulillah. Ini soalnya gawat Iya, ini. posisi Napasnya dari seperti ini. makhluk hijau itu. Gimana Mas? Mau Aki saya bawa aja apa gimana? anak ini. Tergantung dari Mbaknya ini bagaimana. Mbak. Apakah Mbak mau ikut? Mbak ikut Ki Abu saja ya. Bawa penuh Pak RT. Nanti Di sini bahaya. Nanti dulu saya pikir-pikir dulu, karena saya udah nyaman di sini. Pikir-pikir dulu. Waduh. Astagfirullah. Ya Ini begini sudah saja. mengkhawatirkan, Mas. Kalau Mbaknya seperti itu, ya Mbak, Mbaknya ikut kita aja dulu di belakang kita ya Mbak ya. Iya, Takutnya kenapa sih? betul sekali Mbak. Ini diolesin, udah diolesnya tadi ya? Sudah. Alhamdulillah. Insya Allah tidak akan Saya diculik pegangin lagi. dia apa gimana? Ya di belakang kita aja. Oh gitu. Iya. Ayo Mbak, kita Jangan banyak Sini, tinggal Mbak. sendiri. Sini, jangan Mbak. sendirian ayo Mbak. Sini, sini. Rupanya Mbaknya ini masih Pelan-pelan. betah tinggal di sini saudara. Ini lemah masih. Aduh. Masih tinggi. Masih lemah, masih hati-hati Mbak. Dem. Ikut Coba kami kita ke saja sini. sih Mbak. Astagfirullahaladzim. Ada di Yang merah itu, Dik. Tenang Mbak. Dik. Tenang. Sampai tenang. Kamu lihat itu loh. Itu di belakang motor kita. Iya. Ada suara itu. Hati-hati Mas Hendrik. Mas Budi. Putih hijau itu, Dik. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Rupanya mereka sedang berkelahi. Percuma saja wahai makhluk. Akhirnya kita ketemu lagi. Rupanya ada ingin kabur di hadapan kita. Beruntung sekali pocong merah ini mengejar Anda. Bagaimana? Sini, Mbak. Sini deh. Baiklah. Begini saja, biar lebih jelasnya. Kalian berdua, saya masukin ke raga saudara saya, Mas Budi. Dibuka, ya. Jenengan bersiap untuk saya masukin pocong merah ini ke raga jenengan. Baik, Dik. Kia Bu. Iya. Nah, jenengan juga siap-siap ya. Oke. Mbaknya di belakang saya, Mbak. Sini Mbak. Kamu di belakang Mas Hendrik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kalian pergi saja dari tempat itu. Kau tidak Tempat usah itu adalah kekuasaan aku. Pergi kau. Tidak akan. Justru diriku akan menghalangi apa yang kau lakukan bersama wanita itu. Manusia, bantu saya. Baiklah, tenang saja. Saya akan membantu Anda. Kau jangan ikut campur. Loh, kami ikut campur karena Anda ingin menculik Mbak Devi yang sudah dilindungi oleh pocong merah ini. Itu adalah hak saya di sana. Lantas mengapa Anda ingin menculik Mbak Devi? Apakah Anda ini terusik? Sepertinya jika terusik itu tidak mungkin. Karena diri Anda itu pendatang.
Pergilah kau, wahai Buta Ijo. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Tidak usah menyerang manusia itu. Oh, jangan macam-macam. Dia enggak. Atau aku hancurkan kau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sudah kukatakan, dirimu tidak usah melawan manusia itu. Dia sedang membantuku untuk Aku menyerangmu. tidak pernah takut dengan semua ini. Akan Astagfirullah. kumatikan semuanya. Ya Allah. Ya minyak burhanul haq. Allahu Akbar. Tunduk Allah makhluk. Percuma saja dirimu melawan manusia itu. Diriku sedang meminta pertolongan darinya. Wahai makhluk, katakanlah, apa tujuan Anda? Aku dengan perempuan kecil itu akan aku jadikan tumbal. Oh, untuk dijadikan tumbal ya. Berarti kesempatan Anda ingin menculik Mbak Devi. Untuk dijadikan tumbal karena Mbak Devi ini tinggal sendiri di gubuk tua itu. Betul. Aku paling suka dengan perempuan-perempuan seperti itu. Masih kecil dia sudah berani. Kalau ia pun nanti jadikan tumbal, pasti dia akan sebagai ratu nantinya. Allah Akbar. Percuma saja Anda tidak akan bisa menyerang saya lagi. Bagaimana ini? Sudahlah. Lebih baik hancurkan saja Buta Ijo ini. Dia gotong. Bagaimana kalau menurut Mbak Devi, Mbak? Karena tadi kan Mbak Devi kan jenengan mau diculik sama makhluk ini. Manusia, niat dia sudah jahat kepada perempuan ini. Diriku selalu mengawasi. Untung ada dirimu. Diriku berani menghadapi Buta Ijo ini. Bagaimana? Itu semua keputusan dari jenengan, Mbak? Dileburkan saja, Mas. Dileburkan saja. Iya. Awas kau. Akan kumatikan kau, San. Oh, Anda sudah mengancam rupanya. Mohon maaf, memang sebaiknya Anda ini harus dileburkan saja. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menggunakan minyak burhanul haq. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nggak apa-apa, Ki. Ya. Ya, oke. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Dirimu sudah berhasil meleburkan Buta Ijo itu. Baik, sama-sama. Namun sebelum itu, saya ingin bertanya dengan Anda. Silakan Sebenarnya saja. Anda ini siapa? Iya. Mengapa Anda melindungi Mbak Devi? Asal kalian tahu, diriku sudah dititipkan oleh nenek dari wanita itu untuk menjaga dan melindunginya. Oh, jadi Anda ini adalah peliharaan dari Peliharaan dari neneknya. anak itu. Iya, Oh, begitu rupanya. diriku selalu melihat dia diganggu oleh para makhluk. Akan tetapi, diriku tidak sanggup untuk melawannya. Baiklah, saya sudah memahaminya. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak. Jadi teka-teki ini sudah terpecahkan. Betul. Namun untuk kedepannya saya mohon untuk selalu melindungi Mbak Devi. Iya. Baiklah, diriku senantiasa melindungi perempuan itu. Karena diriku harus menjalankan amanah dari neneknya. Masya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih. Iya. Tom. Dan saya mohon Anda jangan meminta yang aneh-aneh kepada Mbak Devi. Walaupun Anda itu dulunya adalah peliharaan dari almarhumah neneknya. Baiklah manusia. Terima kasih. Silakan Anda keluar dari raga saudara saya. Siap. Izinkan diriku meninggalkan dari raga ini. Iya, silakan. Ya, di itu. Oke. Astagfirullahaladzim ya Allah.
Oke Mas. Aman Bu. Iya Mbak, kita ke gubuk dulu ya Mbak ya. Sini Mbak. Sini. Semoga. Jadi Mas Budi, rupanya Gimana mereka tindik? pocong itu adalah peliharaan dari neneknya. Nah, gitu. Nenek dari Mbak Devi. Jadi pocong itu untuk melindungi si banyak ya. Ya mungkin Mbak Devi juga nggak tahu karena ya namanya juga masih Anak-anak Mas. masih anak-anak. Dari Umur awal paling kita sekitar melihat, jadi berapa? takut ya, Hendrik. 14 atau 13 tahunan. Benar sekali. Iya, benar sekali Ki. Duduk Mbak sini. Alhamdulillah. Ya. Nah, begini Mbak, kan kita kan sudah mengetahui semuanya ya Mbak ya. Nah, kita kan ingin sekali lagi mengajak Mbaknya, apakah Mbaknya bersedia untuk ikut dengan kami? Insya Allah nanti kami akan mencari rezeki untuk membangun tempat yang Betul. lebih layak. Yang Tempat terpenting yang jangan lebih tinggal layak di sini. untuk sampean Mbak. Mm-mm. Apa nanti tidak merepotkan? Insya Allah tidak Insya Allah akan tidak. merepotkan kita. Insya Allah tidak. Kita ini ikhlas membantu lahir dan batin, Pak. Betul sekali. Ya, saya mengetahui dari Mbaknya itu kan merasa tidak enak ya. Iya, orangnya tidak enakan ini. Sama, saya mengetahuinya karena saya juga merasakannya. Maka dari itu, Mbaknya tidak usah sungkan dengan kita. Kita akan membantunya, Mbak. Gitu. Bagaimana? Ya sudah boleh. Nggak apa-apa ya, Mbak Ya ya? nggak apa-apa. Sudah mantap. Alhamdulillah. Sudah mantap ya, Mbak ya? Sudah. Oke, Kita mantap katanya Ki Abdu dan Oke, saya bawa dulu atau gimana? Ya nanti kita bareng-bareng saja. Bareng saja. Ya kurang lebih memang dari kondisinya Mbak Devi ini kan tinggal sendirian di sini, dan dulunya waktu neneknya masih hidup hanya tinggal bersama neneknya. Kemudian ketika sudah tiada neneknya, Mbak Devi ini lebih memilih tinggal di sini, saudara. Jadi saya mau tidak tega dengan keadaan Mbak Devi saat Betul. ini. Ya, kita akan membantu dari Mbak Devi. Kemudian juga dari para saudara juga, barangkali yang ada yang ingin membantu Mbak Devi, silakan kalian bisa berdonasi di nomor rekening saya yang ada di video, saudara. Insya Allah kita akan membangun tempat yang lebih layak untuk Mbak Devi. Betul. Iya, insya Allah dari rezeki kalian semua untuk Mbak Devi itu akan menjadi pahala yang sangat besar. amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Monggo saudara, kita pun juga akan membantunya. Dan dari saudara pun barangkali ada yang ingin menambahkannya dan mengisikan rezekinya, monggo bisa ke nomor rekening saya yang ada di video ini. Begitu Mbak, jadi Mbaknya tidak usah Nggak usah sungkan-sungkan ya. nggak usah Dengan kami mengenakan. semuanya itu nggak usah sungkan, nggak usah malu, ya kan. Legahlah saja, Iya, tenang. kasihan warga setempat juga yang ingin membantu Mbaknya. Iya. Daripada hidup di sini kayak gini terus kan, ya Allah. Benar sekali. Betul itu Mbak. Ya, saudara, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Saya Hendrik serta ada Mas Budi dan juga Ki Abu. Kita akan mengantarkan Mbak Devi terlebih dahulu dan kita akan beres-beres terlebih dahulu. Jadi hanya itu, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak, ayo Mbak.